Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Jadi manusia itu Allah sudah memberikan akal untuk bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara memenuhi naluri secara baik dan benar, sehingga itu bisa memuaskan dan menenangkan hati tanpa merusak manusia itu sendiri. Nah, kalau dalam masalah ini terjadi penyimpangan, pasti selalu ada penyebabnya. Ya, karena secara fitrah manusia itu terlahirnya itu normal. Ini satu hal yang berbahaya dan juga sangat nggak pantas kalau kita dengan gampang, dengan mudah ngasih julukan pahlawan. Apalagi buat orang yang sebetulnya perlu dipertanyakan, bener gak sih jasanya itu besar buat orang lain? Bener gak sih yang dia kerjakan diterima sama Allah atau enggak, kan gitu. Nah, jadi kekacauan sekarang ini yaitu orang enteng aja, gampang aja ngasih gelar pahlawan tanpa memperhatikan jasanya apa, manfaatnya apa, dan kira-kira amalnya itu sama Allah disukai atau dibenci. Voice of Islam. Voice of Islam. Of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat. Seperti biasa telah hadir bersama kita untuk mengasuh rubrik kita kali ini, Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Baik, kita sapa dulu ya beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bunga Intan. Ketemu lagi di konsultasi surat. Alhamdulillah, cerah sekali hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan suasana hati kita cerah juga untuk berpikir jernih tentang masalah-masalah umat ya. Iya. Baik, pendengar yang budiman dan Ustazah, kali ini kita akan membahas sebuah SMS yang masuk ke Voice of Islam ya. Datang dari hamba Allah di nomor 0813 223 sekian. Pertanyaannya atau isinya ini seperti ini. Saat ini lebih penting mana dalam berjuang antara menuntut ilmu, mengkaji Islam dengan dakwah dan jihad? Ustazah, mana yang lebih dulu nih? Gimana sih memahami kedudukan suatu perbuatan gitu ya, karena terkadang kan kita dihadapkan pada beberapa pilihan, misalnya menyikapi jihad di Palestina, tapi mana duluan nih, jihad duluan atau pas kebetulan posisinya wajib menuntut ilmu juga gitu dan wajib berdakwah juga, gimana Ustazah? Iya, jadi misalkan kalau ada anak muda yang ingin ke sana dikatakan udah deh kamu belajar dulu deh, udah kamu sekolah dulu deh ya, udah kamu dakwah aja dulu di sini gitu ya. Bagaimana menyikapi ini, karena memang semuanya adalah sama-sama wajib ya. Iya, baik Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Hukum asal ya, suatu perbuatan itu terikat dengan hukum syara ya, Mbak Intan. Al-aslu fil af'al at-taqayyid bil hukmi syar'i. Jadi perbuatan manusia itu terikat dengan hukum Allah. Nah, sehingga selalu ada penjelasan dalilnya. Bahkan untuk suatu perbuatan yang mubah saja ya, yang boleh saja, itu harus ada dalilnya. Gitu. Sungguh komplit ya dalam Islam. Iya, sehingga dahulu para sahabat selalu menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengenai perilaku atau aktivitas mereka ya, sehingga para sahabat ini juga mengetahui status hukumnya. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini ya, ketika menanyakan tentang suatu hukum ya, ini kan sama saja dengan menuntut ilmu ya, hukum suatu perbuatan ya. Dan hukum menuntut ilmu itu wajib ya, sebagaimana sebuah hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, berarti fardu ain bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian mengemban dakwah juga wajib ya, sebagaimana banyak perintah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar ya.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu seruan-seruan ya. Kemudian juga wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kemudian juga berjihad fi sabilillah, ya, berperang di jalan Allah ya dalam rangka mempertahankan kehormatan, harta benda, mempertahankan wilayah dan juga mempertahankan nyawa, itu juga wajib ya, sebagaimana banyak perintah jihad dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian juga yang namanya berdoa itu juga wajib sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi semua itu sama-sama wajib ya. Namun masing-masing kalau kita menilai perbuatan-perbuatan ini masing-masing memiliki nilai tersendiri yang ingin dituju ya. Memiliki target-target tersendiri yang ingin diraih. Nah, sehingga inilah nanti yang membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Jadi sama-sama wajib, tapi nanti nilainya berbeda, termasuk juga tujuan serta target melakukan perbuatan ini pun juga berbeda-beda dalam hal aktivitas masing-masing ya. Kalau dikatakan secara umum tujuannya sama-sama meraih ridho Allah, goyatul goyah. Nah, tapi masing-masing kalau kita menilai itu punya tujuan-tujuan spesifik dari pelaksanaan aktivitasnya. Nah, ini nanti yang membedakan satu dengan yang lain sehingga kita harus bisa menempatkannya pada tempat yang tepat. Nah, masalah menempatkan amalan ini nih Ustazah. Bagaimana menempatkan amal tersebut sesuai dengan nilai yang ingin kita tuju? Iya, Mbak Bunga Intan ya, dan juga pendengar yang budiman ya. Disinilah pentingnya kita memahami nilai yang ingin kita raih ya ketika beramal ya. Kemudian tadi menempatkannya di tempat yang benar dan tepat ya. Nah, dengan demikian nanti seluruh kewajiban akan bisa terlaksana seluruhnya ya dengan baik. Nah, misalnya ya, menuntut ilmu itu wajib ya. Apalagi ketika ilmu itu terkait dengan amal perbuatan yang harus kita lakukan. Dan yang namanya hidup itu ya, kita akan menemui persoalan-persoalan yang memang harus dipecahkan sejalan dengan hukum syara. Nah, disinilah kita memang harus selalu mempelajari ilmu agama. Nah, tetapi tujuan mencari ilmu itu tidak sekedar untuk tahu saja, tidak Mbak Bunga Intan, tapi untuk memahami dan untuk diamalkan gitu. Nah, sehingga target dari mencari ilmu adalah agar dapat beramal yang benar gitu. Jadi nggak sekedar menjadi orang berilmu, tidak, tetapi menjadi orang yang bisa beramal secara benar. Itu tujuan mencari ilmu. Bukan ngejar titel gitu ya? Iya, tidak. Nah, kemudian metodenya adalah dengan mencerdaskan akal ya, agar kita bisa memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tersebut. Nah, itu tentang ilmu ya. Jadi ada tujuannya, yaitu untuk nanti beramal yang benar. Kemudian juga metodenya adalah dengan mencerdaskan akal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti perbuatan kita sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, kemudian ijma'us sahabat dan qiyas. Itu untuk mencari ilmu ya. Nah, kemudian mengemban dakwah itu juga kewajiban. Ya, mengajak kepada Islam ya, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan nilai yang ingin diraih dari mengemban dakwah adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu seperti ibadah ya, mendekatkan diri kepada Allah itu. Jadi dakwah itu adalah ibadah gitu. Ya. Dengan demikian yang namanya dakwah itu bukan untuk mendapatkan materi ya. Jadi seperti profesi ya atau yang lain, bukan juga untuk mencari kedudukan atau prestis gitu. Ya. Jadi yang namanya mengemban dakwah, target yang ingin diraih adalah tegaknya kalimat Allah. Nah, kemudian metodenya juga khusus, yaitu dengan mengubah pemikiran umat agar menjadikan Islam sebagai way of life ya, untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, ini dakwah. Jadi tidak boleh dakwah sebagai profesi, dakwah sebagai cara untuk mencari pendapatan, kemudian menetapkan satu imbalan materi tertentu untuk berdakwah, itu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena dakwah itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah dan targetnya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, Mbak Bunga Intan. Tujuannya tadi juga untuk ya agar kalimat Allah tegak, dan metodenya dengan mengubah pemikiran ya supaya nanti bergerak menuju perubahan yang hakiki. Itu dakwah ya. Kalau berjihad, nah jihad ini berperang. Jadi nggak ada jihad mencari ilmu ya, kemudian jihad mengemban dakwah. Enggak, secara khusus jihad itu berperang. Jihad fisabilillah itu adalah berperang di jalan Allah. Fisik ya. Fisik ya. Nilai ingin diraih adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu juga ya. Nah, tapi tujuannya itu mengusir musuh ya, dan
mengusir agresor yang merampas hak dan kehormatan kaum muslimin. Kemudian kalau ada sebuah institusi yang menerapkan hukum-hukum syara ya, yaitu khilafah, maka jihad itu adalah mendampingi dakwah untuk menyingkirkan penghalang yang menghalangi berjalannya dakwah gitu. Ada metodenya sendiri. Nah, kemudian juga caranya dengan menyiapkan kekuatan yang dapat menggentarkan musuh gitu. Nah, jadi ini fisik memang. Tidak bisa kemudian dicampur adukan dengan yang lain ya. Jihad mengurus keluarga, jihad mencari nafkah, itu kan ada istilah-istilah seperti itu ya. Ternyata bukan itu yang dimaksud ya. Iya Mbak Bunga Intan. Jadi memang tidak ada nanti jihad mencari nafkah, jihad menyuruh keluarga ya, jihad yang lain. Itu ada hukumnya sendiri lagi. Tapi kalau jihad fisabilillah yang dimaksud adalah berperang di jalan Allah. Baik. Nah, kemudian mengenai doa, doa itu juga ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga harus selalu kita lakukan. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi nggak bisa kita, misalkan nanti ya dalam hal masalah nilai ini kita campur adukan bahwa sebetulnya kita harus mengusir agresor dari bumi Palestina misalnya, tapi yang kita lakukan berdoa ya, nggak bisa. Harus ada jihadnya. Berdoa ya berdoa, tapi juga harus ada upaya untuk menghilangkan penghalang fisik itu. Atau misalnya kita sebenarnya kita mau misalnya mengusir musuh ya yang merampas negeri-negeri muslim, tapi kemudian yang kita lakukan adalah membaca Sahih Bukhari. Ya itu kan sebenarnya tidak nyambung gitu. Membaca Sahih Bukhari lain lagi aktivitasnya, itu tujuan untuk mencari ilmu, mengetahui misalnya satu hadis tentang satu amal perbuatan. Nah, tapi kalau mengusir musuh ya harus dengan berperang gitu. Nah, disinilah pentingnya kita menempatkan nilai sehingga kita bisa tepat dan berhasil dalam menjalankan amal-amal tadi, Mbak Intan. Dari jabaran tadi kita jadi penasaran ya, kalau misalnya kita melakukan suatu amalan padahal tujuan kita ke mana gitu kan, sedangkan amalan ini berbuat gimana, amalnya diterima atau tidak ya. Pendengar yang budiman pasti penasaran kan, sama seperti saya. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Kehidupan ketika kau bersedih, senandung cerita lirih hati yang tak bertepi. Pada dimensi sajak hari yang terlalu dingin, ketika kesepian menjawab rentah malam tanpa angin. Semilir hidup dan sebuah kalimat mungkin. Pada harapan ketika jiwa harus tetap berdiri, membelai hidup yang tak memerlukan terima kasih. Maka maafkanlah, hadapi hidup ini apa adanya. Hidupi hidup dengan iman dan kesabaran. Enyakan kejenuhan hidupmu, buanglah rasa cemas. Bersyukurlah seluas langit dan bumi. Tinggalkan kekosongan harimu dalam rencana esok pada kehidupan di hari yang lain. Tanyakan pada dirimu akan kesantunan yang selalu terabaikan. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Peliharalah senyummu agar tak menjadi palsu. Menikmati kesedihan dan menjadi tangguh. Menaklukkan pedih menjadi peluru. Bernafas seperti batu menjadi singa dalam kejayaan matahari. Menjaga malam bersama tamaknya ibadah para rahib robbani. Mensyukuri semesta bersama para penjaga purnama. Meninggalkan jiwa bersama dakwah. Mencumbi cinta di dalam jihad. Bekali perjalanan bersama Allah dan Rasulnya. Membalut hati tanpa retorika. Siapkah kau jika hari menjadi pedang dan kesempatan kedua tak lagi memiliki sarang? Bertarung menjaga cinta dalam kesepian, membunuh waktu dalam harapan, karena lahir adalah untuk melihat kenyataan. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, terus
menelusuri sahara jiwa dan keabadian. Di dekat jasad Syahid Hamzah, temukanlah Ibro Bukit Uhud dari profil Mini Busoiram. Begitulah sejarah menuntut kita untuk bangkit kembali, meniti tangga hari walau berulang kali terjatuh, bangkit dan kembali terjatuh. Berdiri dan optimislah, karena kita adalah pewaris Rasulullah, diajarkan bersabar di antara lapisan batu penduduk Toy. Gile, gue lagi punya masalah nih. Mending gue telepon ke Ustadz Iwan Januar aja deh. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita. Siapa hamba terbaik? Waduh, HP Ustadz Iwan kok ada RBT lagu ini? Ini kan lagunya Voice of Islam. Tapi benar juga sih. Kan setiap masalah itu ujian dari Allah. Assalamualaikum. Ada apa toh? Tad, HP-nya sekarang ada RBT-nya ya? Oh iya, saya senang banget dengan pesan di lagu itu. Emangnya ada apa toh? Nggak jadi, Tad. Loh, kok nggak jadi? Iya, Tad. Soalnya tadi sebenarnya saya mau konsultasi. Nah, saya lagi punya masalah, Tad. Tapi setelah saya dengerin pesan di lagu tadi, Allah menguji kita dengan masalah. Jadinya saya sadar bahwa masalah yang sedang saya hadapi ini ujian dari Allah untuk saya. Tinggal saya lakoni aja solusi yang diberikan Allah dalam persoalan ini. Makasih ya, Tad, RBT-nya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan segera selesai deh masalahnya. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadikan HP Anda sebagai pengingat dan nasihat buat Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Allah menguji kita dengan masalah. Aktifkan RBT untuk HP Anda. Caranya, untuk pengguna Indosat, ketik set spasi 1806127, kirim ke 808. Ketik set spasi 1806127, kirim ke 808. Untuk pengguna Tri, ketik 3660070, kirim ke 1212. Ketik 3660070, kirim ke 1212. Mari menimbang. Jadikan hidup Anda lebih berkah dengan syariah. Dengan syariah, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Bunga Intan dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik konsultasi surat. Buat yang baru bergabung, kita sedang membahas penting mana antara menuntut ilmu, dakwah, jihad, dan doa. Baik, tadi sudah dijabarkan ya Ustazah ya. Jadi ternyata amalan-amalan tersebut punya posisi dan nilai tertentu gitu, target tertentu. Dan masing-masing khas gitu ya, dan sama-sama penting, sama-sama wajib. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bila manusia tidak memahami nilai dan tujuan dia berbuat? Iya. Apakah amalnya bisa diterima juga, Ustazah? Iya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Syarat amal yang diterima adalah niatnya ikhlas ya, lillahi ta'ala, dan benar gitu. Jadi bisa jadi kita
tidak berilmu dalam satu hal, kita ikhlas. Ya, Tapi caranya salah. tapi gitu caranya ya. salah gitu ya. Kalau dalam pengambilan hukum tentang satu perbuatan, kalau salah nilainya 1, tapi kalau benar nilainya 2 gitu ya. Ya, tapi dalam hal ini tentu kita ingin yang sempurna, artinya ketika kita melakukan satu amal, kita ingin agar target amal itu berhasil ya. Sehingga ini dalam hal ini adalah untuk menyempurnakan amal, maka selain niat ikhlas lillahi ta'ala dan juga harus benar. Ya, sehingga kalau terjadi penyimpangan dalam nilai ya, ya tentu tidak sempurna amalnya Mbak Bunga Intan ya. Bahkan kalau dalam kasus-kasus tertentu ya Mbak Bunga Intan, bisa jadi malah amalnya tidak diterima kalau menyimpang ini ya. Misalnya mengemban dakwah tapi untuk mendapatkan nilai materi ya, sehingga dakwahnya dikatakan profesi gitu. Jadi misalnya dakwah ada tarifnya ya dan sebagainya ya. Kemudian mengusir musuh hanya dengan menggunakan doa ya, nggak boleh demikian ya. Mengusir musuh itu ya metodenya hanya dengan jihad fisabilillah. Berdoa itu wajib, tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya, memohon kekuatan dan pertolongan. Nah, sementara amal yang wajib dikerjakan agar tujuan mengusir musuh tercapai hanya berperang di jalan Allah, nggak yang lain. Ya. Demikian juga misalnya memperbaiki masyarakat yang rusak ya, atau berjihad juga tidak bisa dilakukan hanya dengan membaca kitab-kitab Sahih Bukhari tadi ya, membaca Al-Quran ya. Tidak bisa seperti itu. Yang namanya berdakwah itu ya terjun ke masyarakat, mengajarkan ilmu Islam dan juga membongkar pemikiran yang rusak, menyampaikan kebenaran, tidak dengan cara yang lain lagi itu. Jadi caranya pun harus benar ya. Benar, betul. Kalau tidak sempurna amalnya. Iya. Nah, terkait dengan pembantaian yang ada di negeri-negeri muslim nih Ustazah, apa yang harus dilakukan seluruh kaum muslim? Iya. Karena memang saat ini belum ada khilafah yang menyatukan kekuatan kaum muslimin, maka satu jalan juga bagi seluruh kaum muslimin adalah berupaya ya, berjuang dengan ruh jihad ya untuk menegakkan khilafah ala minhaj nubuwah. Saya katakan ruh jihad karena memang penegakan khilafah ini bukan dengan kekerasan tapi dengan perjuangan pemikiran, sehingga ini tegak atas dukungan seluruh kaum muslimin. Walaupun nanti dalam mempertahankannya adalah dengan berjihad. Nah, tetapi ketika belum tegak khilafah bukan berarti kita tidak berjihad, tidak. Khususnya di wilayah-wilayah yang di situ terjadi agresor dari musuh-musuh Islam, kemudian terjadi perampasan wilayah, kehormatan ya, bahkan juga penghilangan nyawa seperti di Palestina, maka kita harus mengusir musuh-musuh tersebut atau mengusir agresor tersebut. Nah, bagi penduduk muslim Palestina dan sekitarnya yang terdekat, mereka harus mengangkat senjata ya dan berperang untuk mengusir Israel yang sudah merampas hak wilayah dan kehormatan Islam. Nah, ini sudah membantai banyak sekali nyawa dan sudah menyakitkan ya bagi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia saat ini. Katakanlah kalau kita dengan penduduk Syam itu adalah ukhuwah yang sama, innamal mu'minuna ikhwah, maka apa yang mereka rasakan, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar itu sudah harus kita rasakan dan kita dengar juga. Nah, ini yang membangkitkan bahwa antara kita dengan mereka adalah satu tubuh, maka kita merasakan penderitaan yang mereka rasakan. Nah, bagi yang tidak berhadapan dengan musuh ya, seperti kita misalnya ya, kita kan tidak berhadapan dengan musuh ya, maka yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan kekuatan untuk membantu para mujahidin. Kemudian kita juga berdakwah, mengajak ya untuk berjihad ya, dan kemudian menyerukan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemimpin-pemimpin dunia Islam yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengirimkan pasukan ke sana ya. Kemudian juga mengumpulkan bantuan untuk perjuangan, serta secara khusus menguatkan arus untuk menegakkan sistem yang akan memimpin jihad dengan kekuatan yang dahsyat, yaitu dengan khilafah tadi. Nah, kemudian berdoa itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, baik oleh para mujahidin yang ada di medan pertempuran, atau bagi yang tidak di medan perang, maka kita juga berdoa ya, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan kemudian mendapatkan syahid ya. Kemudian kita juga ditumbuhkan ya ruh-ruh syahid dalam diri kita juga ya. Nah, itu bagi kita yang tidak ada di medan pertempuran. Nah, disinilah ya masing-masing kaum muslimin harus memahami posisinya gitu, baik wilayahnya atau juga potensi wilayahnya, kemudian menentukan prioritas apa yang harus diambil untuk segera dilaksanakan.
Sehingga pastinya berbeda ya antara kaum muslimin di Indonesia dengan kaum muslimin di Palestina, dengan kaum muslimin di Yordan ya, dalam menentukan apa yang harus saya lakukan sekarang. Masing-masing ada. Ya bagi kita ya tidak bisa seperti yang di Palestina ya. Iya. Juga tidak bisa seperti yang di Yordan yang mungkin dia bisa berusaha untuk masuk ke Gaza dan juga mengirimkan bantuan langsung ke sana. Tapi kita ada porsi yang harus kita lakukan, yaitu berdakwah, kemudian menguatkan arus untuk perjuangan ini, berdoa ya, dan dalam perjuangan ini kita memiliki ruh yang sama dengan saudara-saudara kita di bumi Palestina. Baik, mudah-mudahan ini membuat kita semakin cermat ya menentukan langkah dalam beramal, menentukan langkah yang benar untuk mengamalkannya selain meluruskan niat. Dan untuk pengirim SMS dan pendengar yang budiman, ayo kita sama-sama beramal dengan maksimal, dengan potensi yang maksimal juga ya, semaksimal yang kita punya. Iya, betul. Baik, untuk pendengar yang budiman yang ingin bertanya, mengirimkan saran atau kritik, Anda bisa kirim SMS ke nomor 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, Anda bisa klik di www.klikvoi.com. Saya Bunga Intan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas pembahasannya kali ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Bunga Intan, jazakillahu khairan. Wa iyyaki. Terima kasih juga kepada pendengar yang budiman yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini pada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan. Namun, selama kita masih punya harapan, pasti akan ada perubahan. Ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga bercucuran air matanya. Jadi orang yang menangis karena kesalahannya, itu orang yang beruntung. Percayalah, Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Nasihat tentu akan sangat berguna. Justru ya kalau kita mengakui perbuatan salah kita, insya Allah pertama udah pasti Allah senang dong. Nah itu ya, dalam satu hadis tuh dalam di kitab Riyadhus Shalihin itu digambarkan Allah sangat senang kepada orang yang bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, Anda tidak sendiri. Nasihat-nasihat dari kami akan hadir setiap hari. Nasihat-nasihat sakinah dari Ustazah Latifah Musa bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Nasihat-nasihat muda barokah dari Ustadz Iwan Januar bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.